Oke, di tangan saya sekarang ini adalah salah satu gel blaster yang sempat viral pada di awal kemunculannya. Namun ini sudah di Kembali lagi di channel saya It's Gumlar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu unit yang merupakan salah satu unit kesayangan saya juga. Dia ini adalah unit dari Jinming, merek Jinming. Namun ini dari gel blaster ya, gel blaster Jinming ini dikonversi menjadi airsoft 6 mm yang waktu itu dikonvert oleh Kang Gul, salah satu tuner kondang di Kota Bogor ya. Nah, singkat cerita, jadi waktu itu saya itu cuma punya gearboxnya aja, si gearbox Jinming ini. Jadi awal-awal itu saya pengen belajar convert awalnya, cuman karena ada kesalahan di mana saya lupa, akhirnya itu gearbox jadi nggak bisa dipakai. Ada kerusakannya di mana, ada yang patah atau ada yang slack, itu saya lupa. Akhirnya saya waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Kang Gul, bisa nggak nih di convert aja sekalian, nanti kalau emang gearboxnya bisa dibenerin, saya beli bodinya semua nih, karena waktu itu belum punya kondisinya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol akhirnya Kang Gul, oke, ya udah kita eksekusi aja lah, dicoba aja kan. Akhirnya saya waktu itu order bodinya, yang didapat itu ada wristnya, ada body ini, dan ada popor. Itu saya dapat itu. Nah, untuk ini inner barrel ini saya beli terpisah, dan flash hider juga saya beli terpisah. Nah, karena bawaan Jinming kan cuma segini ya waktu itu, saya pengen kan panjang. Nah, gimana caranya bisa nyambung? Akhirnya saya beli konverternya di RCW waktu itu. Nah, ini salah satu buatan RCW juga, 3D print, untuk konverter ke inner barrel yang CCW ya, counterclockwise yang ininya nih. Jadi bisa disambung dengan wrist bawaan dari Jinming. Kemudian untuk ini juga, apa ini namanya, triangle grip di depannya, ini saya beli terpisah. Kemudian cover wrist juga saya beli terpisah, ini bahan nilon. Kemudian ada si apa ini, red dot saya pakai punya merek Bushnell. Nah, karena waktu itu kependekan waktu saya pasang, jadi begitu di keker tuh kayak kurang pas, kayak terlalu pendek. Akhirnya saya beli racer untuk peninggi ini nih, dari bahan 3D print, tapi saya lupa nama tokonya, nanti saya sematkan di deskripsi ya. Akhirnya saya beli 3D print ini bahan PLA plus, jadi lebih kokoh dari bahan PLA biasa. Nah, dari sini saya dari posisi untuk ngeker juga lebih enak jadinya, karena lebih tinggi. Nah, kemudian ini juga saya beli terpisah bahan nilon yang ininya, dan popor juga saya ganti dengan merek Makpul waktu itu, yang ini nih. Ini merek Makpul yang bawaannya ada bahan nilon juga, cuman saya lebih suka yang ini sih. Beli terpisah juga. Dan apa lagi ya? Oh ini, sorry, ada karet juga ini. Karet saya beli terpisah, ini fungsinya sih biar lebih ngegrip aja sih kalau karet ini. Dan yang lainnya mungkin, sampai lupa, ini ada stiker juga, ini ada marking ala M4 lah. Pasti sih pengennya lebih kelihatan, lebih lebih real aja, walaupun ya lumayan lah, ini stikernya juga bagus kok. Apa aja yang waktu itu dirubah ya, hampir semua dirubah untuk internalnya, di gearboxnya semua, dari gearnya, dari pistonnya, dari spring juga semua dirubah. Pokoknya saya waktu itu minta diracikin yang untuk siap sukirable, untuk dipakai sukir itu yang enak lah, tidak perlu terlalu kencang, yang penting si gearboxnya aman. Takutnya terlalu tinggi FPS-nya juga ntar malah nggak awet si gearboxnya. Jadi waktu itu diracikin sampai akhirnya jadi, dan hasilnya sih menurut saya ini udah cukup oke lah untuk dipakai sukir ya.
Nah, yang saya suka juga dari Jinming ini sebenarnya adalah dia udah open dust cover di sini. Jadi untuk tampilannya sih udah lumayan oke banget nih untuk istilahnya kalau airsoft budget ya, di bawah under 3 jutaan ini udah oke banget. Terus bahannya juga bawaan Jinming ini juga bahannya udah nilon semuanya, jadi lebih aman ya, dari mulai wristnya, bodinya, dan ini juga tabung popornya udah nilon semua. Jadi kalau untuk apa namanya, kalau untuk sukir atau untuk dipakai dalam skirmish itu kayak udah cukup aman lah dibanding bahan ABS ya. Untuk magazin saya pakai yang mid cap yang 140 BB. Jadi ketika skirmish saya bawa beberapa magazin ya untuk cadangan juga. Jadi udah cukup lah ya untuk bawa 3 magazin juga sebenarnya untuk skirmish. Nah, untuk baterai sendiri dia ada di popor sini ya, di dalam popor. Saya pakai yang 11 volt, 11,1 volt yang 2000 mAh. Ini kita tinggal masukin ke sini. Kita konekin si konektornya. Tinggal konekin ke konektornya. Terus tinggal pasang ini popornya. Selesai. Nah, untuk FPS-nya sendiri itu kalau nggak salah sekitar 370-an. Tapi nanti kita tes krono ya untuk berikutnya. Oke, kita coba tes tembak berapa FPS-nya. Kita pakai BB yang 0,2 ya. Oke, kita coba tembakan pertama. Oke, bisa dilihat di 371,9. Oke, tembakan kedua. Di 379,4. Oke, untuk kekurangannya yang pasti ini ada di semua unit J8, gearbox J8. Udah pasti dia cuma bisa auto, nggak bisa semi. Jadi kalau mau semi kita pakai perasaan. Mungkin di awal-awal agak susah, tapi lama-kelamaan seiring waktu berjalan lah itu kayak ya udah terbiasa. Kita tarik batu sekali itu dia ntar keluar satu-satu. Waktu awal-awal mungkin kayak masih sering kelepasan, jadi keluar 2, keluar 3, tapi lama-lama terbiasa lah, pasti bisa kalau kita yang megang sendiri ya. Nah, yang kedua dari si sambungan wristnya ini, ketika udah dipasang ini dia tetap agak goyang gitu. Jadi kalau mau kokoh tuh kita harus mungkin agak sedikit diganjel ya. Kalau direm kan nggak mungkin. Kalau direm takutnya ntar ketika mau dibenerin malah nggak bisa dibuka semua. Nah, itu aja sih paling yang dari wrist ini goyang. Kemudian yang ini juga upper wrist yang di body ini, kalau kita pasang optik atau pasang red dot di sini tengah-tengah nih, dia akan kayak keangkat gitu karena di tengah sini nggak ada bautnya. Dia bautnya cuma ada di belakang sini sama di sini ada 2, jadi tengah-tengah nggak ada. Jadi kalau ini kayak goyang gitu, kayak posisi dia kayak bisa keangkat gitulah. Nah, untuk panjangnya unit ini sendiri sekitar 90 cm. Dengan posisi ini popornya sesuai dengan yang saya pakai ya. Tapi untuk di adjustable mungkin bisa dikurang dari 90 cm. Sekitar 85 atau 80-an. Untuk bobotnya sendiri perkiraan sih di 2 kiloan ya, karena ada tambahan red dot. Red dotnya ya kurang lebih berarti sekitar 2 kilo. Jadi tidak terlalu berat juga, jadi pas untuk dipakai sukir. Jadi mau dipakai lari-lari juga masih aman lah, nggak terlalu berat. Kalau ditanya worth it atau enggak si unit ini, saya sih bakal jawabnya worth it untuk yang baru-baru mulai,
yang pengen ngerasain AEG yang versi ekonomis ya, untuk budget di bawah 3, di bawah 2 jutaan, ini sudah recommended untuk skirmish karena dia body juga udah nilon, dari skala juga udah 1:1, dan bukan kit version nih ya, dia udah yang grade hobby. Jadi kalau ada yang baru mulai mungkin boleh dicoba dari yang ini dulu, walaupun cuma bisa matic, walaupun cuma bisa automatic, nggak bisa semi, tapi ini udah worth it kok untuk skirmish. Oke, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf juga kalau masih banyak kesalahan dalam penyebutan nama atau penyebutan bagian-bagian lainnya dalam video ini, karena saya juga masih awam banget sebenarnya dalam dunia airsoft. Mungkin kalau ada kritik, saran, atau ada info terbaru boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya, pamit dulu. Jangan lupa juga like dan subscribe dan nyalain loncengnya untuk video terbaru dari saya. Oke, saya Gumelar dari channel saya It's Gumelar. Saya pamit. See ya.